Halo, selamat malam, balik lagi. Kan? Kenapa sih? Ini saya nggak bisa nge-cut loh. Ini kan one take ini kan. Konsepnya tuh one take. Jadi apapun yang terjadi nggak peduli juga tuh. Tetap show. Oke, selamat. Jangan solimi. Apa? Kamu jangan solimi. Solimi solehah, tau nggak? Oke, openingnya apa ini? Oke, kali ini seperti biasa, nggak seperti biasa sih, sama epic lagi dan lagi. Ya Allah. Mohon maaf ya, mungkin buat kalian yang mungkin bosen, tolong komen di bawah, tolong ganti gitu kan. Nanti kan saya lakukan. Tolong mukanya diganti. Oke. Kayaknya. Alhamdulillah sudah mirip katanya. Kali ini kita mau ngomongin apa nih? Kebetulan. Vacation. Oh iya, temanya kali ini adalah staycation. Seperti biasa kan kemarin kan udah ada segmen baru tuh, segmen staycation. Jadi ya ini adalah untuk melampiaskan istilahnya ya kan. Biasanya kan aku suka tuh tiba-tiba kayak nggak ada temennya gitu kan dulu itu, tiba-tiba check-in sendiri, terus kayak nyoba, terus kayak cek-cek di Traveloka kalau ada hotel-hotel yang lucu dan murah gitu kan, langsung nyoba. Nah, mumpung kembali ke Surabaya ya kan, kali ini tuh kita mau kasih info buat teman-teman mungkin yang di luaran sana nyari hotel atau penginapan staycation yang ramah keluarga dan istilahnya bisa berlibur sekampung, mungkin nggak boleh ya kan, sekeluarga lah ya, mungkin sama anak, ibu, nenek, kakek, paman boleh ya kan, istilahnya kita kasih alternatif pilihan yang ada, yang mungkin kita pernah coba, yang ada di Traveloka juga. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung aku pesannya gimana sih ke gitu kan. Di zaman yang sudah modern dan mudah ini, kita ada Traveloka ya kan. Jadi sok download aplikasinya kalau belum punya. Rasanya sih semua orang udah punya ya Traveloka. Boleh tanya, ini disponsori oleh Traveloka? Enggak, kebetulan saya mau sponsori diri saya sendiri. Oh iya, Enggak, Traveloka, tolong gitu loh. Oh iya, enggak sih. Iya benar. Masih sponsor. Iya, masih sponsor. Jadi kan emang tuh kalau aku ngerasa puas ya gue promoin, kalau enggak ya mohon maaf. Lambi-lambi sales ya. Iya, tapi kalau emang bagus pasti aku promoin. Nah, kali ini seperti biasa kan kita dulu pernah liburan bareng-bareng nih, ini. Jadi kita liburannya waktu itu nggak dalam masa pandemik sih, jadi sebelum negara api menyerang, sebelum pandemik ini menyerang, kita sempat berliburan berenam ya, berenam itu ke Malang ya kan. Kalau mungkin orang Jakarta mainnya ke Bandung, ke Bogor, kalau orang Surabaya mainnya ke Batu atau Malang, ya kan. Itu istilahnya kita nginep di salah satu hotel, ini namanya Pedi Heritage. Kalau dulu tuh kayaknya bukan hotel, lebih ke kayak villa ya, biasanya kan villa, namanya tuh Padi. Sebelumnya tuh namanya tuh bukan Padi Heritage kalau nggak salah itu ya. Nanti aku kasih ini deh, linknya di bawah deh. Sebentar. Oh, namanya Pedi, bukan Padi ya, Pedi City Resort. Sekarang tuh Padi bener-bener tanaman padi gitu. Karena memang waktu kesana ya konsepnya ya sawah, ya kan, ya kan. Gitu. Terus kita kesana berenam, mungkin epic nih. Pertama kali kan, untungnya kita sampai sana tuh malam. Jadi menurutku tolak ukur penginapan bagus itu bukan saat kita datang di siang atau pagi hari. Menurutku itu saat malam. Jadi kalau misalkan malamnya sudah nyenengin, nggak creepy, nggak ada makhluk-makhluk yang mengganggu, itu berarti bagus. Makhluk tuh maksudnya entah itu tiba-tiba tongeret atau hewan-hewan gitu loh maksudnya ya kan, atau yang lain-lain juga mungkin ya kan. Iya, jadi tuh paling enak tuh lihatnya waktu malam-malam, dan untungnya kita waktu sampai di situ malam-malam kan. Itu gimana tuh ini masih inget nggak? Masih dong. Sebentar, itu boleh review jujur kan? Boleh review jujur. Jadi kita nggak disponsorin ya, nggak disponsorin. Jadi reviewnya bener honest review ya. Honey. Sebentar gua muter. Honest review kan bahasa Inggrisnya. Honest review. Oh iya, honest review. Jadi jujur aja, tempatnya itu agak nyungsep gitu ya. Tempatnya tuh lah ini masuk kayak perumahan, ini beneran tempatnya. Iya nggak, awalnya gitu kan. Iya. Ternyata di belakang sebuah perumahan tuh ada kayak villa gitu. Jadi itu emang waktu mungkin karena kita di sana posisinya malam-malam, terus udah capek, lapar, ya kan. Terus jadi kayak ini kok kita masuk perumahan bener pak gitu. Iya nih mapnya di sini. Jadi tuh emang agak nggak ekspektasi tuh dia bakal, kalau mungkin kayak beberapa villa di Bali juga yang bagus-bagus tuh emang kan agak masuk ke pemukiman penduduk, terus tiba-tiba bagus gitu. Ini juga kasusnya hampir sama sih sebenarnya. Kita kesini tuh tahun berapa sih? 2018 bukan?
udah lupa ingat. 2018 lah seingatku ya, 2018 sampai 19 akhir lah. Enggak. 2019 awal rasanya, kayaknya 2018 deh, Pi. Itu sudah atau sebelum ke Malaysia? Kayaknya Sebelum deh. sesudah. Sebelum. Tuh kan kita bertengkar, ya udah lah. Sebelum Ya udah Malaysia pokoknya lah ya udah ya. sekitaran Ada 2018 fotonya. ya, nanti 2018 lah ya sekitaran itu. Jadi mungkin di saat sekarang mungkin masih relate, masih lumayan. Dan aku cek barusan di review-reviewnya di Traveloka sih masih dalam kondisi yang bagus-bagus ya. Biasanya di Traveloka itu rata-rata reviewnya kan lumayan jujur gitu kan. Kalau ada yang aneh atau gimana tuh biasanya mereka langsung review nggak kurang bagus apa. Ini terakhir kali tuh reviewnya masih bagus gitu. Nanti coba kalian lihat deh waktu mau pesen. Nah terus selain nyungsep selain tempat Ada kolamnya itu yang menyenangkan. Menurutku buat kan liburan keluarga nih kolam sebenarnya. tuh apa, kolam ikan? Kolam renang, kolam ikan juga Oh ada iya, kolam sih. ikan juga Kolam ikan juga ada. ada, kolam renang juga ada. Walaupun kolam renangnya mungkin nggak luas banget, tapi cukup dengan adanya kolam renang tuh cukup membantu anak-anak kecil-kecil yang Oh, iya. hobi berenang di tempat villa-villa Iya, gitu kan iya, cukup menyenangkan gitu loh. Bener, apalagi tuh view-nya langsung sawah ya kan, terus ada sawah. Cukup banget itu kan Heeh. sawah-sawah gitu. Sawah gitu. Terus kita waktu itu kan nginepnya di Joglo Limasa. Jadi emang itu buat di Joglo Limasa tuh ada 3 kamar dan ada 3 tempat tidur. Jadi tuh emang buat keluarga besar ya, family room lah ya kak ini istilahnya gitu. Terus di depannya tuh juga ada kayak dipan. Kalau kalian orang Jawa biasanya di depan TV. Tempat TV tuh kayak ada tempat duduk tapi bisa dipakai tidur gitu loh. Itu tuh bisa lah buat extra bed lah kasarannya gitu. Mungkin siapa cowok-cowoknya tidurnya di situ atau mau bawa tikar sendiri monggo silahkan. Rasanya tuh cukup lah diisi orang kayak diisi orang 10 kayaknya cukup deh. Iya kan modelnya kayak rumah gitu kan. Iya Jadi kayak rumah Jawa ya, Joglo iya, ya. Namanya rumah, juga iya Joglo bener kayak rumah Limasa. Jawa. Jadi Nanti ada fotonya. ruangan tengahnya gitu tuh yang luas banget. Jadi kalau memang mau orang Kayak pulang ke rumah Mbah ya. iya kayak pulang ke rumah Mbah. Suasananya juga kayak kan full kayu kan. Iya, Temboknya bukan tembok yang dinding begini nih ya, tapi kayu, asli kayu, full kayu semuanya. Dan kalau boleh terus terang ya tempatnya tuh nyaman banget. Asli. Iya, kayak mungkin kalian karena kita tuh penginapannya yang di bagian depan kan, deketnya parkiran, resepsionis, terus sebenarnya tuh ada kayak bangunan hotel yang kamar-kamar. Jadi bukan bangunan yang kayak Joglo cottage gitu bukan. Jadi kayak bener-bener kamar kayak hotel-hotel itu yang belakangnya kolam renang itu kan ada tuh. Iya, Iya. di atasnya itu. Nah, kalau yang Joglo kecil itu ada juga yang buat 4 orangan. Itu tapi tuh ini yang menurutku agak creepy. Jadi dia tuh kan agak di pojok sawah, sebelahnya ada sungai, terus ada bambu pring. Ya kan? Terus pas aku lihat itu yang nginep di situ agak kasihan. Tapi Anda suka langsung nginep situ Iya. sebenarnya. Jadi aku mau kasih gambaran ya. Mungkin kalau aku pribadi tuh kalau aku bilang penginapan itu bagus, itu ya ekspektasi kalian mungkin adalah penginapan yang creepy, yang ya. jadul, yang di hutan-hutan, yang banyak tanaman pohon pring, pohon pisang lah segitu dan hijau rimbun tuh menurutku tuh itu bagus. Tapi kalau kali ini aku yang ngomong ini yang nggak selera pada umumnya ya kan. Kalau selera umumnya sih mungkin agak serem apalagi waktu malam kan. Soalnya kalau kamu mau masuk ke situ tuh ngelewatin sawah itu kan, terus sebelahnya ada pohon pring-pring. Tapi kalau yang Joglo punya kita tuh kan nggak ya, di tengah-tengah ya. Kalau itu yang buat Joglo buat 4 orang tuh namanya apa sih? Terus Pi, lanjutin Pi. Dan Twin kalau- cottage, sorry, nanti twin cottage. Maaf ya Popot. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini fotonya nih. Nanti bisa kasih Oh iya. Nggak gaul banget. Kelihatan malasnya dia. Dasar ketahuan. Enggak biar cepet begini. Iya kan, begitu lah. Iya, terus buat para pemburu golden hour. Aduh. Golden Army. Iya, golden army. Seriusan itu buat foto-foto tuh cahayanya tuh seling kok aku jadi glowing gitu tiba-tiba gitu. Buat pagi juga bagus. Iya, buat pagi juga bagus. Pokoknya cahaya di sana tuh tumpah-tumpah gitu. Iya, apalagi kalau aku bilang ini kan jauh dari Bising ya, apalagi sebelah itu sungai. Jadi kayak kalau kamu malam itu, pas aku malam tuh kayak Mas, ini emang deket sungai ya gitu. Kok ada suara air? Iya mbak. Terus aku udah heboh sendiri nyariin gitu kan. Biasa. Aku udah lihat rumahnya tuh udah kayak wah gitu, udah kayak selera aku udah jadi kayak pengen explore semuanya. Terus mungkin di kamarnya mungkin kita dapat kamarnya tuh ada kamar apa aja. Kalau kamarnya tuh kita dapatnya kamar yang jadi semua tempat tidurnya tuh ada kelambunya kan. Ada kelambu ya tipikal bangku apa tuh tipikal kasur lama. Ada kelambunya. Terus habis itu kamar mandinya ada cuma 2 ya. Kamar mandinya 2.
Terus di sebelah kamar utama itu ada kolam ikan. Jadi kalau kalian buka itu tuh seru banget sih. Aku masih ada fotonya di kayaknya. Aku masih ada kok. Oh iya, nanti ya Aku dari tolong belakang di-share itu ya. Iya, ada. tolong di-share. Itu tuh nanti itu terus satu kamarnya tuh jadi ada satu ruangan terus ada 2 tempat tidur sama satu kamar mandi. Itu yang buat bareng-bareng. Itu kan kamu sama yang lainnya kan? Aku Iya. sama siapa waktu itu? Aku sama kamu sama aku kita dijauh. Iya tuh? Iya, karena kita menengkur jadi kita dijauhkan. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak gitu. Jadi Berarti kita tidur di kamar utama waktu Iya, itu? kita di kamar yang utama. langsung ada kamar mandinya satu itu. iya, kamar mandinya satu dan ada kolam iya. ikan. Terus tapi jangan dibuka waktu malam-malam ya. Terus ikan nanti nyamuknya masuk semua kebetulan. Tapi ya itu sih aku bilang juga tempatnya nyaman ya, dingin juga dan itu juga nggak ada AC kan, kita nggak ada AC, nggak ada AC, nggak ada kipas dan serius tuh kayak alamnya aja. Tapi kalau siang tuh nggak terlalu panas sih, soalnya kita nggak tahu ya, soalnya kita datang waktu itu malam, cuma semalam nggak sih? Iya, Cuma check semalam out-nya doang. agak siang. Check outnya juga siang, jadi kayak bener-bener short liburan yang cuma pengen kumpul aja sebenarnya. Numpang bobo itu mah. Numpang bobo sebentar gitu, tapi nggak mengecewakan sih. Oh iya, terus sarapannya juga diantar ke kamar. Nasi gorengnya juga lumayan enak lah ya, ada rasanya gitu. Tapi ya nggak enak-enak banget sebenarnya, tapi ya lumayan lah buat sarapan. Terus oh ya, kita kan ada cerita horor tuh nanti di podcast berbeda ya, cerita horor tentang penginapan ini. Beneran? Iya, nanti itu si kakak yang jadi kita tuh nginep. ya. Jadi si kakak tuh ikut juga di sini sama si Mbak Ali dan Sylvia ya, biasa kita selalu, tapi tuh ini horornya nggak beda tentang penginapan ini. Nanti kita terpisah lah. Kita tuh kan biasanya bertujuh. Ya nggak bisa ikut siapa waktu itu? Mbak Nisha. Mbak Nisha. Si Mbak Nisha nggak bisa ikut. Jadi kita berenam pas banget kan. Soalnya pas Dua. pas kasurnya cuma 3. Iya. Nanti kalau ini nanti bisa Pasti aku yang tumbalin. Iya, kalau Seluruh bebek rasa. enggak, kalau kamu di depan TV nanti tidurnya. Itu kan sama aja. Ya gitu. Terus oh ya, buat kalian yang bawa anak-anak di sini tuh jadi kayak emang kan bisa apa tuh ada sungai, jadi harus hati-hati juga, jangan sampai tuh anak-anak tiba-tiba lepas dari pengawasan terus tiba-tiba nyemplung tuh sungai. Emang mama. emang nggak dalam. Emang nggak dalam sih, tapi itu bisa turun kalau ada jalan setapak buat turun gitu loh. Terus habis itu di situ juga ada angsa, ada hewan-hewan yang dalam kandang itu, terus ada ikan. Jadinya ada padi, terus di tengahnya tuh kayak ada apa tuh namanya? Tempat pendopo gitu buat makan gitu juga, terus buat leye-leye buat ngasih makan ikan bisa di situ. Boleh komen nggak? Iya. Suasana kayak gitu tuh kalau buat honeymoon tuh sangat Iya sih, tapi ya karena ya kita waktu itu pergi sama teman-teman sih cukup nyenengin sih. Oh sebenarnya tuh lupa, sebenarnya tuh kolam renangnya ada 2 di sebelah tempat jomblo kita sama yang di utama. Tapi karena waktu itu lagi maintenance kalau nggak salah, lagi dibersihin, jadi satunya enggak. jadinya satunya yang sebelah kamar kita pas tuh Gak ada airnya. nggak ada airnya, jadi kosong gitu kan. Tapi ya ini buat kalau kalian yang warga Malang, warga Ngalam dan Surabaya mungkin bingung mau staycation di mana nih yang ijo-ijo. Sebenarnya sih di Malang tuh cukup banyak tempat-tempat, tapi karena ini menurutku yang ada kayak family room yang satu rumah disewakan tuh, ini sih sejauh ini yang pernah aku coba ya di Padi ini. Soal price-nya gimana? Nah. Oh iya, sebentar ya. Soalnya waktu dulu kan aku kan enggak yang biasanya yang booking gitu kan jatahnya dia. Oh iya. Mbak Sela waktu dulu kan. Iya si Cece. Jadi aku tinggal tahu Jadi berapa, guys. gitu urunan berapa. Kalau ini sih hari ini ya, per hari tuh per hari. Ini, coba mungkin nanti kalau kalian cek di Traveloka harganya tuh kisaran kalau yang twin cottage itu buat 2 orang atau 4 orang lah bisa itu kan. Itu tuh sekitar 450-500 lah ya. Itu termasuk sarapan juga. Kalau yang tadi yang kita joglo limasan itu yang buat sekitar ya, kalau di sini sih tulisannya kayaknya cuma buat berapa? 6 orang dewasa, benar. Sebenarnya mau ditambah-tambah juga bebas gitu kan. Terus sama sarapan itu sekitar 1.080.000. Iya. Ya kan, itu lu bagi aja lah berapa orang yang masuk di situ, lumayan sih sebenarnya. Apalagi ini belum promo ya, ini maksudnya harga bisa berubah setiap saat gitu kan. Jadi tergantung promonya Traveloka dan tergantung kalian lihatnya kapan. Soalnya kalau aku dulu tuh ada jam-jam khusus tuh harga murah. Oh, Iya kayak awan gitu. jadi aku dulu pas nyari-nyari tiket-tiket keluar-keluar itu, kalau setiap
murah itu setiap hari Jumat kalau nggak salah. Rabu itu juga iya Oh. Rabu pagi, Rabu sore itu tuh. Nah kalau hotelnya aku masih belum nemu ini soalnya harganya naik turun. Jadi coba aja dicek aja mungkin siapa tahu nanti pas ada diskon lumayan banget buat liburan bareng keluarga. Ini cocok buat anak-anak juga kan bisa ya. Bisa. Itu juga nggak tingkat jadi mungkin yang bawa nenek kakeknya gitu istilahnya yang biar jalannya nggak jauh-jauh ya ini sih karena cuma turun satu aja dari parkiran udah nanti bisa jalan-jalannya tuh maksudnya landai-landai aja terus ada kursi goyang maksudku ada kursi goyang jadi bisa ditaruh di depan rumah si joglo ini jadi memang ini cocok banget buat liburan berkeluarga tapi ya nggak tahu lagi ya semoga nanti kedepannya reviewnya juga masih bagus juga dan banyak juga tapi sejauh ini yang kita pernah ke situ di tahun 2018an tuh kalau nggak salah itu masih nyaman belum ada istilah pelayanannya juga masih enak ya misalnya kayak Masih iya maksudnya Sebentar. masnya itu ramah Iya, ramah kita kan check-innya kan malam terus kita cewek-cewek rempong aku yang minta lihat sungai minta lihat ini minta lihat itu kayak masnya tuh cukup sabar mungkin batin di dalam tapi nggak tahu lagi ya mungkin batin tapi menjerit itu. tapi tuh dianya sabar ngasih kayak oh ya ini apa kuncinya yang mana ini yang gimana ini itunya terus iya sudah Boleh sedikit tips juga Ya. agak hati-hati untuk di ininya ya di perjalanannya soalnya kalau ngalam itu masa-masa liburan waduh macet masih inget gak anda dan kita semua oh iya bermacet-macet sampai masnya lelah itu. Iya masnya lelah itu pas mau ke Batu sih mau beli susu doang tuh. Ya, itu tolong ya teman-teman. Itu mungkin ya itu kan karena belum pandemik ya tapi kita tidak tahu lagi soalnya di Jakarta waktu pandemik aja masih macet kebetulan apalagi di Surabaya ini juga ya mungkin orang-orang udah mulai bosan ya jenuh tapi tolong sekali lagi ditahan-tahan seperti kita tetap jaga jarak jaga yang bergini. Nah terus jangan lupa itu tadi kalau bisa ya staycationnya di tempat itu aja udah jadi nggak usah keluar bergerumbul dengan orang-orang banyak tuh nggak usah jadi cukup cari staycation cari hotel yang enak nyaman bagus dan jangan lupa tetap harga irit cek juga di Traveloka juga siapa tahu ada diskon ya kan kita jadi nggak usah jalan-jalan yang keluar gitu lah kalau keluar pun lebih enak aktivitas yang di kayak outdoor gitu ya panas-panas gitu lah jadi sambil berjemur ya kan gitu setuju banget oke mungkin ada ditambahin Epic soal penginapannya nggak ada oke uang deposit rasanya waktu itu sih Kak CC yang ngurus ya kalau nggak salah ada deh pasti ada berapa tapi aku kisarannya lupa mungkin tetap bisa istilahnya biasanya kalau deposit itu kartu kredit kalau nggak duit tunai jadi itu harus ya minimal 500.000 lah ya kalau misalkan nggak ada kartu kredit itu bisa siap-siap duit itu toh nanti duitnya juga dibalikin kalau kalian tidak menghilangkan atau membawa pulang sesuatu ya oke bawa kasurnya boleh nggak bisa kebetulan kelihatan oke sekian dari kita belum apa kasih. rating Iya. rating 1 sampai 5 seperti biasa 4,8 Oke, kalau aku mungkin aku suka suasananya ya 4,5 lah. 4,5. Ya? Iya, karena ada sesuatu jadinya jadi 4,5 aja dulu. Tapi enggak, maksudnya yang lainnya tetap oke. Tapi mungkin aku kasih saran lagi buat kalian yang mungkin anaknya agak-agak parnoan kalau melihat pohon bambu dan semak-semak dan yang gelap-gelap ya aku saranin sih kalian nggak pesan yang di twin itu sih yang apa tuh twin cottage itu karena emang yang bagian ujung itu agak ini mungkin kalian bisa lihat fotonya nanti di Traveloka juga ada tapi mungkin kalau kalian pemberani dan jiwa petualangan seperti saya Anda akan tidur di sawah bukan tidur di iya bener ya udah gitu tadi sekian udah ditutup dibuka lagi oke. Sekian terima kasih Epi juga mau share juga si KKYKW Ya Allah. 3000 gitu ya jangan lupa buat share komen like subscribe dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya terus jangan lupa yang penting komen ya komen tuh karena membantu bukan apa-apa ya kadang-kadang tuh kita tuh butuh masukan kritik dan saran gitu kan atau banyak lawaknya dong atau jangan banyak lawak juga boleh itu mbaknya tolong mukanya jangan kayak keke dong itu oplas gitu maksudnya itu tidak boleh ya tapi nggak apa-apa sih kalau aku mah istilahnya ya karena gue yang dibully dasar buset
Nggak, istilahnya tuh ya istilahnya kita di sini mencoba memberikan informasi kurang lebihnya, karena saya adalah baru mencoba-coba di YouTube ini, jadi masih ngedit-ngedit sendiri dengan waktu dan aplikasi terbatas, waktu yang terbatas banget karena ya memang apa tuh satu dan lain hal, jadinya ya butuh kritik dan saran ya yang membangun, dan ya nggak boleh nyinyir lu kan ngatur. Yaudah sekian, jangan lupa ya buat di komen dan subscribe, dan jangan lupa lihat video repost yang lain. Dadah. 자 오늘 떠나요 공항으로 핸드폰 꺼나요 제발 널 찾지 말아줘 시끄럽게 소리를 질러줘 어쩔 수 없어 나 가볍게 손을 흔들며 바이바이 쉬지 않고 빛났던 꿈 같은 my youth 이리저리 치고 도망가질 때쯤 지쳤어 너 미쳤어 너 떠날 거야 더 비켜 I fly away Take me to London, Paris, 뉴욕시티를 아름다운 이 도시에 빠졌어 너 like I'm a board 날아다니는 새처럼 자유롭게 fly 나 숨을 쉬어 Take me to nowhere, anywhere 어디든 답답한 이곳을 벗어나기만 하면 shining light like 빛나는 my youth 자유롭게 fly 나 숨을 쉬어 Ini bisa tidur depan TV. Ini TV. Ini lampu. Ini luas banget sumpah, ini buat 6 orang. Oh, jendela. Oke. Sawahnya sebelah mana? Di bawah. Boleh keliling sebentar lagi. Oh, gitu. Oh, dianterin masnya? Oh, gitu. Ya udah, terima kasih. Makasih. Ini ya penanganannya sih gak, takutnya dia itu ngurus yang lain jadi dia gak sempat ngangkat telepon. Itu ada 2 kamar di situ. I want in here. Oh, here, I want here. Aduh, mbak, goyang-goyang mbak. Wah, sugoi. Kayaknya tuh yang sebelah kamarku ininya bisa dibuka deh. Ini apa sih? Tadi aku dengar suara air. Kamarku yang mana? Oh, enggak, maksudku kamarnya sana, Bu. Oh, udah di-clear. Loh, enggak. Kayaknya kan aku udah sambil kan kayaknya punya sama kamu. Iya. Ini. Ali agak so creepy. Ini loh. Kamar mandinya. Oh, lucu banget. Seriously. Wah. Terus aku Aisyah. Loh, masnya tuh lagi benerin kamarku. Gimana sih ini? Oke. Take me to London, Paris, 뉴욕시티를 아름다운 이 도시에 빠졌어 너 like I'm a board 날아다니는 새처럼 자유롭게 fly 나 숨을 쉬어 Take me to nowhere, anywhere 어디든 답답한 이곳을 벗어나기만 하면 shining light like 빛나는 my youth 자유롭게 fly 나 숨을 쉬어 Kasur yang ada lampunya. Ini tuh kayak balai pertunjukan.
jalan normal. Kayak ada private pool, ini malam sih, jadi nggak kelihatan. Iya, bagian dari swipe up. Siska, tunggu. Nanti kamu tidak pakai kerudung. Yaudah, tolong. Oh ya. Makan nasi padang. Take me to London, Paris, New York City를 아름다운 이 도시에 빠졌어. Keadaan ini padahal kok ini dalamnya tuh kayak gamelan gitu, gamelan, dan kemarin malam tuh dibuka sampai jam 12 sampai tadi pagi. Terus kata temenku gamelannya bunyi coba jam 12-an, ngeri. Nah ini jadi tuh itu ada sawah. Bentar, Ali tunggu. Nah itu ada cottage tapi yang buat berempat kayaknya. Oh iya tah? Yuk kita ke sana cus. Aduh, salah. Bukan terata yang pasti. Ini apa ya? Wow. Panda. Al. Oh, bisa di situ. Foto di mana ya? Nanti bisa turun. Ya ternyata sungainya tidak sejernih yang aku pikir. Oh, ada ikannya. Waduh, ini musim DB nggak bagus ya. Nah, ini nih. Nah, di sini. Oh iya. Tapi kayaknya terlalu serem kalau kita explore sampai sana ya. Sini di sana ya. Daun-daun bergerak riang seiring dengan langkahku bebas berlari. Itu kucing kemarin yang bertengkar. Itu kucing garuk. Got little big mess. Aku mau foto di sini. Jepang juga saya ini loh. Kiri.